다들 pomodernya nomor lagi sama lo ya, punggam saya lagi sembuhyai. Pertama-tama saya ingin menyampaikan salam saya untuk Anda semuanya. Hari ini adalah merupakan hari ketiga daripada pengajaran musim semi Arya Shema, dan hari ini kita akan melanjutkan pengajaran daripada autobiografi perbuatan baik oleh Kamma ke-8 Bikir Derajat. Kita lanjutkan dari yang kita tinggalkan kemarin, yaitu sampai perbuatan baik yang ke-10, dan kita akan lanjut sampai ke perbuatan baik yang ke-11. Jadi ketika kemarin kita berbicara tentang perbuatan baik yang ke-10 ataupun baik ke-10, ya, terutama pada saat itu kemarin kita berbicara tentang mempertukarkan diri kita dengan orang lain. Dan ketika kita berbicara tentang mempertukarkan diri kita dengan orang lain, banyak sekali orang yang berpikir bahwasanya ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh siapapun kecuali daripada para praktisi Mahayana, ataupun mungkin Anda berpikir ini adalah merupakan suatu latihan yang tidak terkoneksi dengan kehidupan sehari-hari. Mungkin saja ada yang berpendapat ataupun memiliki pendapat yang demikian. Tetapi ketika kita melihat apa yang sesungguhnya terjadi di kehidupan manusia kita, apa kehidupan kita memiliki orang tua, kita memiliki pasangan hidup kita memiliki anak-anak, dan kita memiliki orang-orang yang sangat kita sayangi, dan kita yang cintai, yang kita perhatikan, dan terdapat orang-orang seperti itu di dalam hidup kita. Dan untuk mereka, bila mana kita harus mengorbankan diri kita untuk mereka, maka kita mampu untuk melakukannya. Ketika mereka menghadapi permasalahan ataupun problem, maka kita akan selalu berpikir, mungkin itu akan lebih baik hal ini terjadi pada diri saya. Betapa baiknya bila mana saya dapat mengambil kesulitan mereka ke dalam diri saya, pada diri saya. Jadi kita dapat melakukan kesulitan untuk mereka, dan kita mampu untuk melakukan apapun bagi mereka. Dan sesungguhnya, kalau kita melihat pada hal ini, sesungguhnya itu adalah mempertukarkan diri kita dengan orang lain. Namun bagaimanapun juga, kita berbicara tentang scope, tentang intensi, dan tujuan terakhir, pertukaran diri dengan diri orang lain, dengan yang diajarkan di dalam Lojong, dengan pertukaran diri yang kita lakukan setiap harinya, itu ada perbedaan ataupun sedikit perbedaan. Kita tidak berbicara jauh, kita berbicara saja orang-orang yang berkumpul di sini pada saat ini. Kita berpikir, coba kita pikirin, apakah di dunia ini ada orang-orang yang paling kita cintai di hati kita? Tentunya masih ada orang yang paling kita cintai di dalam hati kita, di dalam dunia ini. Dan orang yang benar-benar kita perhatikan, ataupun yang kita perhati, ketika mereka memiliki kesulitan yang besar sekali, maka ada sesuatu yang sangat buruk terjadi pada mereka. Pada poin tersebut, Anda juga akan merasa apati, Anda juga merasa menderita, Anda juga merasa susah, Anda juga tidak akan berbahagia, dan Anda juga akan merasakan penderitaan itu. Dan bukan hanya itu, dan mungkin saja kita mempunyai cinta kasih dan bela kasih yang kita tidak dapat kita tidak dapat tahan melihat penderitaan orang itu, dan kita memikirkan apa yang dapat saya lakukan untuk melakukan orang tersebut, dan kita akan merasa sangat senang sekali bila mana kita dapat menggantikan posisi orang itu. Mungkin saja kita berpikir demikian dan perasaan itu, dan itu adalah sesuatu yang
kita sering rasakan, dan itu bukan sesuatu yang tidak pernah terjadi. Saya rasa kebanyakan daripada kita telah pernah merasakan ini. Bahkan kalaupun belum, Anda akan merasakan hal itu suatu hari. Jadi intensi untuk mempertukarkan diri dengan orang lain bukanlah sesuatu yang sangat jauh daripada diri kita atau kehidupan kita. Bukanlah sesuatu, kalau ada sesuatu yang melampaui daripada konsepsi kita, mungkin kita tidak dapat membayangkan, tetapi ini adalah sesuatu yang ada di dalam diri kita yang dapat kita rasakan. Jadi keinginan untuk menukarkan diri kita dengan orang-orang yang kita cintai itu tidaklah begitu sulit. Itu hanya terjadi begitu saja. Tetapi keinginan untuk menukarkan diri kita yang kita latih di dalam pelatihan batin tidak seperti itu. Apa perbedaan keduanya? Jadi, apa perbedaan situasi yang terjadi di kedua hal itu? Tujuan dan intensinya dan sebagainya, itu adalah perbedaannya terjadi di sana. Jadi, ketika kita memikirkan tentang orang-orang yang kita cintai, paling kita cintai, alasan kita merasa ingin menukar dengan orang itu, ataupun karena kita ingin orang itu bahagia, menjadi senang, kita mempunyai keinginan itu. Dikarenakan kita mempunyai keinginan itu, apapun yang kita lakukan untuk membuat mereka bahagia, kita akan melakukannya. Kita merasa kita mampu untuk melakukannya, kita berani untuk melakukannya. Tapi ketika kita berbicara tentang latihan lojong, pelatihan batin di lojong, apa itu adalah kita memegang harapan bahwa semua makhluk hidup, bukan orang-orang yang tertentu yang kita cintai, tetapi itu adalah untuk semua makhluk hidup. Semoga mereka berbahagia, semoga mereka selalu berbahagia. Itulah yang harapan kita. Dan untuk memenuhi harapan itu dan tujuan itu, apa yang perlu kita lakukan adalah kita perlu cinta kasih dan kemampuan kita untuk menukarkan diri kita dengan orang lain terhadap orang-orang yang kita cintai, dan kita rasakan apakah kita bisa kembangkan kepada semua makhluk hidup. Lalu kemudian kita kembangkan, kita tingkatkan itu untuk bisa dapat mengembangkan sehingga kita mampu untuk melakukan pertukaran diri kita dengan semua makhluk hidup. Jadi ini adalah langkah pertama. Itu tidaklah mudah tentunya. Jadi semua sesuatu itu tidaklah mudah pada awalnya. Demikian juga ketika kita melihat apakah kita mampu untuk menukarkan diri kita dengan orang lain, itu dasarnya adalah ini, yaitu apakah kita mampu untuk memiliki cinta kasih untuk semua makhluk hidup, seperti kita mencintai orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang dekat dengan kita. Jadi bagaimana kita dapat mencapai tujuan ini, yaitu mengembangkan cinta kasih yang sama kepada semua makhluk hidup dengan orang yang kita cintai. Ini adalah merupakan pertanyaan yang sangat besar sekali. Untuk orang yang tidak kita kenal ataupun tidak terkait, kita tidak kenal sama sekali. Bagaimana kita bisa mengembangkan cinta kasih kepada mereka? Tidak mudah, bukan? Dan lebih parah daripada itu adalah orang-orang yang tidak kita senangi. Ataupun orang yang kita benci.
yang dapat kita sebut sebagai musuh ataupun orang yang tidak kita cintai, orang kita benci. Dan kalau kita terhadap orang-orang untuk itu, saya ingin menderita untuk mereka adalah sangat sulit untuk dilakukan tentunya. Jadi, sangat mudah bagi kita untuk memiliki cinta kasih, welas asih kepada orang-orang yang kita cintai, tetapi sangat sulit untuk orang-orang yang kita tidak kenal, dan bahkan lebih sulit lagi dikembangkan untuk orang-orang yang kita benci atau musuh kita. Jadi sangat sulit sekali untuk mempertukarkan diri kita dengan kebahagiaan daripada musuh-musuh kita. Kenapa itu? Terdapat banyak alasan untuk itu. Dan yang terutama adalah, walaupun banyak alasan, yang terutama adalah cara pemikiran kita yang normal adalah karena mereka adalah tidak benar-benar terkoneksi dengan kita. Jadi orang-orang yang tidak terkoneksi dengan kita, maka kita berpikir mereka bukan siapa-siapa saya, mereka bukan teman saya, tidak terkoneksi dengan saya, kenapa saya harus bersusah payah bekerja untuk mereka? Kita tidak memiliki satu koneksi, jadi kenapa kita harus berupaya kebaikan mereka? Dan untuk orang yang kita benci, maka akan lebih sulit lagi. Kenapa saya harus mencintai mereka? Mungkin kita akan selalu berpikir dengan cara demikian. Bukan itu saja. Kita akan selalu berpikir kita akan mengenali bahwa pada orang, dan kalau orang tua, kita akan menganggap orang tua adalah orang yang paling penting bagi saya, dan anak-anak saya adalah yang paling penting bagi saya. Tetapi, dan saya rela untuk berkorban mereka. Bila mana itu adalah orang yang tidak kita kenal, orang yang saya benci, bagaimana mereka bisa lebih penting daripada saya? Kenapa? Lalu saya harus mempertukarkan diri saya. Jadi, kita akan merasakan mereka itu tidak ada seberapa penting dan tidak layak untuk saya berkorban bagi mereka. Oleh sebab itu, jadi ada keberanian untuk mempertukarkan diri kita dengan orang lain, maka yang paling penting, yang pertama adalah kita harus mengerti kenapa kita harus mencintai dan memperhatikan makhluk hidup. Lalu kita harus mengerti seberapa pentingnya makhluk hidup itu bagi diri kita. Jadi ini adalah hal yang perlu kita renungkan. Oleh sebab itu, Laring Tampa dalam 8 ayatnya, ia mengatakan apa? Yaitu ia mengatakan bahwasanya bahwa semua makhluk hidup itu adalah jauh lebih berharga daripada batu permata pengabul harapan. Jadi apa maksud daripada kata ini? Ini adalah maksudnya adalah makhluk hidup itu bukanlah jadi ini mengenali seberapa penting makhluk hidup ini, seberapa pentingnya bagi kita, dan bahkan sesungguhnya makhluk hidup itu adalah jauh lebih penting daripada diri kita. Tapi bila mana hanya sebagai lip service saja, itu tidak ada gunanya. Tapi kita harus benar-benar memahami apa makna pentingnya daripada makhluk hidup. Makhluk hidup itu pentingnya itu adalah bila mana tidak ada makhluk hidup, maka kita tidak akan mampu untuk mengumpulkan kebajikan, jasa kebajikan, dan untuk memurnikan karma-karma buruk. Jadi contohnya adalah bila mana kita ingin naik ke atas, maka kita perlu anak tangga. Jadi sama halnya, makhluk hidup itu adalah bahan objek untuk kita mengumpulkan jasa kebajikan. Jadi mereka itu adalah sangat-sangat penting sekali. Makhluk hidup adalah sangat penting sekali dan sangat-sangat berharga sekali. Menggantung pada makhluk hidup untuk mengumpulkan jasa kebajikan, itu caranya sangat banyak sekali. Salah satunya adalah bagaimana? Yaitu dengan mempertukarkan diri kita dengan mereka. Contohnya adalah, biasanya
kita perlu bekerja untuk mengumpulkan uang, bukan? Kita mengumpulkan jasa kebajikan itu sama seperti kita mengumpulkan uang dalam usaha ataupun pekerjaan kita. Lalu kita tiap hari kenapa harus bekerja mengumpulkan uang? Karena di dalam kehidupan kita membutuhkan sedemikian banyak kebutuhan-kebutuhan. Jadi karena kita memenuhi kebutuhan tersebut, maka kita perlu kerja dengan rajin. Bila mana kita tidak mempunyai uang, maka kita akan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan kita. Oleh sebab itu setiap orang harus mengumpulkan uang, dan boleh dikatakan semua orang juga menyukai uang. Karena kalau tidak ada uang, maka kehidupan itu akan sangat sulit sekali. Dengan analogi duniawi seperti ini, sama halnya adalah bila mana kita ingin menjalani suatu kondisi kehidupan dharma ataupun praktik yang baik, bila mana tidak memenuhi persyaratan-persyaratannya, bila mana kita mau praktis dengan baik juga tidak akan gampang juga. Lalu bila mana kalau kita ingin praktis dengan baik, maka kita membutuhkan karma ataupun kebajikan. Bila mana kita tidak mempunyai bila mana kita tidak mengumpulkan jasa kebajikan, maka akan sangat sulit bagi kita untuk bertemu, terlahir sebagai manusia dan juga bertemu dengan guru yang baik. Jadi sama halnya seperti kita mengumpulkan uang bagi kehidupan kita sehari-hari. Lalu bagaimana kita mengumpulkan uang, itu kita semua tahu, ada yang kerja, ada yang berbisnis, dan sebagainya. Bukan cara-cara untuk mengumpulkan uang. Namun, ini hanyalah merupakan suatu transaksi saja. Ini merupakan suatu pertukaran saja. Jadi, uang itu adalah merupakan modal bagi kita untuk kehidupan ini. Lalu untuk praktis, apa pula modalnya? Yaitu jasa kebajikan dan juga kebijaksanaan. Lalu, kalau hal ini adalah penting, bagaimana kita mengumpulkannya, jasa kebajikan ini? Yaitu, kita harus bertransaksi dengan semua makhluk hidup. Cara bertransaksi dengan makhluk hidup itu adalah apa? Yaitu dengan mempertukarkan diri kita dengan diri kita. Apa itu bisnis mempertukarkan diri kita dengan makhluk hidup? Yaitu artinya adalah kita membeli dari makhluk hidup itu. Apa yang kita beli? Yaitu kita membeli penderitaan mereka, kita merasakan penderitaan mereka, lalu kita menjual kebahagiaan kita, sukacita kita kepada mereka, kita memberikan kepada mereka. Jadi dari sudut pandang demikian ini, dari sudut transaksi jual beli demikian ini, jadi dengan bisnis kita di duniawi ini adalah sama, namun ada satu perbedaan. Letaknya ada di mana? Yaitu apa itu? Yang satu adalah uang di luar diri kita, yang satu adalah untuk hati ataupun di inner dalam diri kita. Lalu uang itu hanya dapat dipergunakan dalam kehidupan ini, namun jasa kebajikan yang kita kumpulkan itu dapat dipergunakan dalam berbagai kehidupan kita, banyak kehidupan kita. Jadi inilah perbedaan itu. Dan satu lagi perbedaannya itu adalah, jadi ketika kita mengumpulkan uang di dunia ini, sesungguhnya kita dapat mengumpulkan satu tingkat tertentu saja. Kita tidak akan dapat mengumpulkan semuanya. Bahkan di dalam bisnis itu, kita masih mungkin mengalami kebangkrutan, gagal, dan sebagainya. Ataupun kondisi ekonomi yang tidak mendukung.
Jadi bagaimanapun juga bisnis di dunia ini juga terdapat sedemikian banyak bahaya ataupun resiko. Namun praktis di dalam hati kita atau transaksi di dalam diri kita atau inner atau jasa kebajikan yang kita kumpulkan itu bisa kita kumpulkan secara keseluruhan. Anda tidak perlu berkompetisi dengan orang lain punya. Dan bahkan jasa kebajikan ini juga tidak akan lenyap begitu saja atau berkurang begitu saja. Kenapa? Karena karma itu dari sudut ini, dari pandangan ini, bahwa transaksi kita mengumpulkan jasa kebajikan ini dibandingkan dengan bisnis duniawi itu masih jauh lebih stabil. Dan bahkan kita katakan bisnis di dunia ini, ada orang yang mendapatkan uang, ada orang yang mengeluarkan uang. Contohnya adalah banyak sekali lihat ada orang yang begitu kaya. Dari mana mereka memperoleh uang? Yaitu dari orang-orang lain ataupun orang-orang yang tidak memiliki uang. Tapi mengumpulkan jasa kebajikan itu tidak mempunyai kekhawatiran demikian, karena mengumpulkan jasa kebajikan diri Anda tidak akan menyebabkan orang lain untuk tidak mampu untuk mengumpulkan jasa kebajikan. Bukan hanya di dunia kehidupan ini saja, tapi bahkan di seluruh alam semesta ini kita mempunyai kesempatan untuk mengumpulkan jasa kebajikan ini. Jadi Anda sama sekali tidak perlu khawatir apakah kita tidak mampu untuk mengumpulkan jasa kebajikan ini. Analogi yang lain adalah seperti contohnya US dollar itu adalah merupakan uang yang dapat dipergunakan secara internasional. Sama halnya jasa kebajikan ini juga adalah juga dipakai secara umum, yaitu di mana ia dapat dipergunakan di dalam berbagai kehidupan, di dalam seluruh alam semesta. Jadi, lalu mengapa hal yang demikian baik ini, kebajikan, sesuatu yang demikian baik ini kita tidak benar-benar berupaya untuk mengumpulkannya? Dan lagi pula kita saat ini terus-menerus tidak berhenti menghabiskan daripada jasa kebajikan yang telah kita kumpulkan dari kehidupan-kehidupan yang lampau. Kita tidak putus-putusnya, boleh dikatakan terus-menerus mengeluarkan, men-spend ya, jasa kebajikan kita, spending daripada jasa kebajikan kita. Bila mana kita tidak mengumpulkan lagi, maka jasa kebajikan kita itu akan segera habis. Oleh sebab itu, kita saat ini di tangan kita masih memiliki sedikit jasa kebajikan, maka kita harus berpikir dengan berbagai upaya untuk membuat jasa kebajikan ini bertambah menjadi besar ataupun bergulung menjadi besar. Kalau tidak, sudah sampai kita bangkrut, baru kita mau berdiri lagi, itu sudah sangat sulit sekali. Jadi oleh sebab itu, maka saat ini kita sudah harus berinvestasi pada jasa kebajikan ini. Jadi kita cepat-cepat berupaya untuk mengumpulkan lagi sebanyak mungkin jasa kebajikan ini. Jadi kita berbicara tentang investasi. Kalau berbicara tentang investasi, kelihatannya semua orang akan sangat tertarik, bukan? Karena setiap orang ingin cepat menjadi kaya, mendapatkan uang dengan cepat. Contohnya adalah kalau contohnya kita membeli lotre dan kemudian kita memenangkannya, kita menangkan, ini adalah berkah Buddha karena kita memenangkannya berapa miliar dan sebagainya. Namun bagaimanapun juga ada orang betapa kita rajin untuk
mengumpulkan uang itu, mungkin saja kita bisa lebih kaya dikit dibandingkan orang-orang di sekitar kita. Tapi bila dibandingkan dengan para konglomerat di seluruh dunia ini, kita masih tidak terbanding sama sekali. Jadi, bila mana kita berbicara dengan demikian ini, kalau kita mau mencari orang yang jadi paling kaya itu bagaimana? Yaitu kita memiliki satu kelahiran yang baik. Kelahiran yang baik untuk menjadi seorang yang paling kaya. Jadi contohnya adalah pada kelahiran yang akan datang kita terlahir sebagai ataupun terlahir sebagai Elon Musk ataupun sekaya dengan Elon Musk. Dengan kata saat ini sebenarnya reinkarnasi atau kelahiran kembali itu adalah juga suatu katakan teknologi ataupun suatu teknis. Jadi sesungguhnya kelahiran kembali itu adalah teknis. Jadi kalau kita mengerti daripada teknis untuk terlahirkan kembali, maka kita akan mendapatkan kelahiran baik. Jadi kalau kita mengumpulkan jasa kebajikan yang baik secara teknis, maka kita akan terlahirkan dalam kondisi yang baik. Lalu bila mana kita mengumpulkan seluruh jasa kebajikan itu demi uang itu, maka itu adalah tidak begitu bermakna. Maksudnya kalau kita mengumpulkan uang itu tidaklah begitu bermakna, karena kalau kita mengumpulkan jasa kebajikan, maka kita akan dapat memperoleh apapun. Dan uang itu juga, dengan uang kita tidak bisa memperoleh segala sesuatu, namun dengan jasa kebajikan kita bisa memperoleh apapun juga. Dan lagi pula dengan jasa kebajikan ini justru kita akan bisa memperoleh uang. Lalu memang di dunia ini uang itu sangat penting sekali. Namun bila mana kita melihat secara luas, maka uang itu tidaklah begitu berharga. Lalu kalau kita melihat jasa kebajikan, kekuatannya itu adalah sesuatu yang menjangkau segalanya ataupun membawa suatu kekuatan yang luar biasa. Ia dapat membantu kita untuk melenyapkan semua permasalahan kita dan juga mengampunkan semua harapan kita. Itulah kebajikan. Jasa kebajikan itu. Jadi sesuatu yang demikian berkualitas, kenapa kita tidak benar-benar berupaya untuk mengejar dan mengumpulkannya? Mungkin kita saat ini masih belum benar-benar memahami itu, kenapa sebenarnya mengumpulkan jasa kebajikan itu seberapa manfaat besar yang dapat kita peroleh. Namun bagaimanapun juga bila mana tidak mengerti itu, kita juga tidak boleh memandang rendah kekuatan daripada mengumpulkan jasa kebajikan ini. Jadi bila mana kita melakukannya, maka kita akan kehilangan semua yang kita miliki. Jadi kalau katakanlah pada saat ini bila mana kita tidak dapat melakukan pertukaran diri ini, namun kita harus bervisualisasi ataupun membayangkan kita melakukannya. Karena kalau kita memikirkannya dengan mempertukarkan diri kita, sudah dapat mengumpulkan jasa kebajikan sangat luar biasa sekali. Jadi bukan hanya saja duduk begitu sembarangan berpikir saja. Jadi pada saat kamu mempertukar diri dengan orang lain, memvisualisasi tentunya harus dengan hati yang tenang, tulus, motivasi yang baik. Dan lagi pula ketika kita mengumpulkan saat kita mengumpulkan jasa kebajikan itu, jadi makhluk objek yang kita darinya kita mengumpulkan jasa kebajikan itu tidaklah ada perbedaan banyak. Kita tidak boleh membedakannya. Jadi sesungguhnya dengan demikian ini dapat semua makhluk hidup dapat membantu kita untuk visualisasi dan juga mengumpulkan jasa kebajikan ini. Jadi setiap saat kita melihat ataupun mendengarkan makhluk itu apapun itu, maka kita harus mengapa ia adalah sebagai objek daripada ladang daripada jasa kebajikan saya. Mereka adalah bank saya. Jadi pada saat Anda bertemu dengan makhluk apapun, Anda harus mengambil kesempatan untuk mengumpulkan jasa kebajikan ini. Jadi
ini kira-kira adalah mempertukarkan diri. Jadi dengan mempertukarkan diri kita, mengumpulkan jasa kebajikan, inilah adalah tentang kontennya. Jadi kita istirahat sebentar, nanti kita akan berbicara tentang ayat yang ke-11. Azoda, 다시함이야, 드네 리제 주지 버리야. Berikutnya, saya akan berbicara tentang ayat ke-11 daripada perbuatan baik. Jadi saya akan memperkenalkan dengan membicarakan garis besarnya. Garis besarnya adalah bermeditasi pada relatif bodhicitta. Terdapat dua bagian di dalamnya, mempertukarkan diri kita di dalam meditasi, dan yang keduanya adalah mengambil kesulitan sebagai sang jalan pasca meditasi. Jadi hari ini kita sudah sampai ke bagian kedua, yaitu mengambil kesulitan sebagai sang jalan pasca meditasi. Jadi mengambil kesulitan sebagai sang jalan pasca meditasi mempunyai subtopik. Terdapat 10 subtopik. Dan apa itu ke-10-nya? Yaitu mengambil sesuatu, yang ketiga adalah mengambil pembicaraan sebagai yang ketiga adalah kata-kata yang senang sebagai sang jalan, yang kelima adalah pemberitaan sebagai padang, yang ketujuh adalah mengambil tindakan atas intensi yang baik sebagai sang jalan. Kedelapan adalah mengambil jalan segala sesuatu yang baik sebagai sang jalan. Jadi hari ini kita akan berbicara bagian pertama, yaitu mengambil kesehabisan persediaan sebagai sang jalan. Jadi baik yang mengajarkan ajaran ini adalah, meskipun saya memberi tanpa kemelekatan pada makhluk, ketika orang-orang yang agresif membalasnya dengan kejahatan, saya berpikir ini memurnikan karma buruk dan merasakan sukacita yang sama, seperti seorang pengemis menemukan harta karun. Jadi saya pikir ini sebagai salah satu perbuatan baikku. Jadi ini dalam ayat autobiografi perbuatan baik, ini adalah bait yang syair yang ke-11. Seperti yang saya sudah jelaskan kemarin dan beberapa hari yang lalu, ketika kita berbicara tentang Miko Dorje berjuang untuk pada akar kebajikan untuk semua makhluk hidup, 지바동아 시다 삼바다 조와 되게 넘버마다 봐 교약이 탑시 시그레스 바바도 어느 고즈기 jadi ketika berjuang pada akar kebajikan ini, ia berpikir bahwa makhluk hidup dengan batin yang kasar akan membuat halangan-halangan pada tindakan kita untuk memberi manfaat pada orang lain seperti kedermawan. Nah, mereka akan mencoba membuat niat dan tindakannya memberi menjadi tidak murni. Dan khususnya mereka akan mengatakan bahwa kedermawanan dan disiplin seperti ini tidak akan pernah menjadi jalan menuju pencerahan agung. Mereka akan menimbulkan halangan-halangan. Jadi orang-orang jahat ini atau orang-orang yang mempunyai niat jur buruk ini atau marah ini akan mengatakan bahwa praktis Anda ini tidak akan memberi manfaat bagi diri Anda sendiri maupun orang lain. Ia hanya akan membahayakan bagi semuanya. Jadi, di sini dikatakan bahwa ketika kita berbicara marah,
uh, uh, kita membayangkan seseorang atau sesuatu makhluk yang dengan taring, punya tanduk dan sebagainya, tidaklah harus seperti itu. Sesungguhnya di dalam praktik kita, ketika kita bertemu dengan halangan-halangan, jadi semua menciptakan ataupun yang menjadikan halangan kita itu adalah mara. Jadi semua yang ingin merubah hati, niat, praktis kita, ataupun menghancurkan praktis kita, maka saat ini kita harus meningkatkan, lebih memusatkan batin dan pikiran kita. Sesungguhnya mereka-mereka yang ingin mengajarkan kepada kita, yang sesungguhnya berniat untuk membawa kita ke jalan yang salah, kita justru harus sangat berhati-hati terhadap orang yang demikian ini. Namun, walaupun mengetahui bahwa lawan kita itu adalah ingin membawa kita ke jalan yang salah, namun kita tidak boleh mempunyai kebencian. Kita harus memikirkan bahwa mereka ini juga disebabkan karena akibat karma buruk yang mereka telah kumpulkan sejak samsara yang tak berawal, maka mereka mempunyai niat untuk menciptakan rintangan bagi kita yang berjalankan praktik untuk mencapai pencerahan. Oleh sebab itu, karena inilah, maka mereka ingin menghalangi kita. Lalu kita harus dengan cinta kasih atau welas asih memikirkan bahwa bila mana rencana mereka ini berhasil ataupun halangan-halangan mereka ciptakan itu berhasil, maka di masa yang akan datang ketika mereka berada di jalan kemudian juga mereka akan mengalami halang-halangan. Jadi untuk menghindari agar mereka terhindar daripada halang-halang tersebut, maka kita tidak boleh membiarkan rencana mereka menghalangi kita itu terjadi, berhasil. Lalu kita harus benar-benar lebih berjuang untuk mengatasi daripada halang-halangan ini, dan kita harus lebih ulet untuk menghalangi itu ataupun mengatasi itu. Jadi ketika kita mempunyai ketenangan demikian ini, bukan saja kita dapat lanjut berpraktis, ini juga adalah merupakan satu kebajikan di mana rencana jahat mereka itu tidak berhasil. Jadi dengan tidak berhasilnya rencana jahat mereka ini juga adalah merupakan satu kebaikan ataupun bantuan bagi mereka. Lalu bagaimana kita baru bisa memenangkan daripada pertarungan melawan mara ini? Cara yang terbaik adalah Anda pada saat berada di jalan praktis, sejak mulai daripada Anda menekuni jalan praktik Dharma itu, Anda harus memiliki keyakinan dan keberanian di mana tidak ada kondisi internal maupun eksternal apapun yang dapat merubah diri Anda. Jadi Anda harus memiliki keyakinan dan juga keberanian yang seperti ini. Mulai saat Anda menekuni ataupun menapaki jalan praktik Dharma itu. Jadi analoginya adalah Anda harus seperti setenang kedalaman samudra raya. Jadi di kedalaman samudra raya itu ia tidak akan bergerak. Jadi demikian juga pada saat Anda berpraktis, Anda juga harus tenang dan setenang itu. Barulah setelah itu Anda dapat memenangkan daripada halangan-halangan tersebut, ataupun dan terutama khususnya pada masa kemerosotan ini, banyak sekali bodhisattva yang memberikan manfaat bagi makhluk hidup. Walaupun mereka sudah datang ke dunia ini untuk memberikan manfaat bagi makhluk hidup, tetapi disebabkan karena kesalahan daripada siswa mereka itu, maka aktivitas mereka itu tidak dapat berjalan dengan baik. Atau katakanlah beberapa emanasi
daripada murid seperti guru-guru, walaupun aktivitas mereka besar, tidak disebabkan karena kesalahan ataupun kejahatan murid-muridnya, akhirnya guru ini aktivitas daripada guru besar tersebut juga akan mundur ataupun kurang menjadi mundur. Jadi guru Mikir Dorje, ketika ia berada dalam kondisi seperti ini, ia benar-benar memiliki satu kekuatan di mana ia mampu mengembangkan cinta kasih, welas asih yang besar untuk menghadapi dan memberikan manfaat bagi murid-murid yang berniat jahat ini ataupun kesalahan-kesalahan ini. Jadi sesungguhnya di sekeliling beliau itu banyak sekali murid-murid seperti ini. Banyak murid yang baik dan banyak murid yang buruk. Dan murid-murid yang buruk ini jauh lebih banyak dibandingkan yang baik. Dan beliau sendiri dan bila mana ada orang-orang di sekitar orang-orangnya di sekitarnya membutuhkan masalah keuangan seperti misalnya maka beliau akan membantu beliau dengan membantu secara materi dan bila mana ada membutuhkan material, moral, maka ia akan memberikannya secara sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi itulah yang dilakukan oleh Mikir Dorje. Dan namun disebabkan karena orang-orang di sekitarnya itu mungkin disebabkan karena bersesuai dengan akibat perbuatan mereka itu, misalnya mencuri di masa lalu, memiliki kebiasaan mencuri atau perampokan dan sebagainya, mereka tidak menganggap ini semua ini sebagai persembahan yang telah diberikan kepada para guru dan para permata dan mereka tidak menghargainya. Jadi orang-orang yang di sekitarnya itu selalu mengambil dan mengambil merampas semua harta benda milik daripada Mikir Dorje, dan banyak orang menghadapi demikian. Jadi sejak Mikir Dorje naik tatah sebagai Mikir Dorje, kita masih ingat sebelum Mikir Dorje naik tronnya, terdapat perselisihan antara dua karmapa. Dan di Karma Kachin, di perkemahan agung tersebut, hal ini terjadi dan kebanyakan orang adalah tidak mendukung Mikir Dorje dan mendukung karmapa yang lain. Dan akhirnya, bagaimanapun juga, akhirnya ia naik di dalam tron, tatah daripada karmapa, dan saat itu adalah merupakan zaman dinasti Ming di Cina, dan Raja Ming sangat berkeyakinan pada karmapa, dan saat itu ia juga mempersembahkan karmapa berbagai macam jenis harta permata. Lagi pula saat itu perkemahan agung pada saat itu adalah merupakan masa jaya-jaya Karma Kamsa. Jadi banyak sekali murid-murid yang akan memberikan persembahan. Oleh sebab itu dapat dikatakan pada saat itu begitu ia naik tata, boleh dikatakan harta benda setumpuk gunung. Maka namun bagaimanapun juga ia tidak memiliki kemelekatan apapun pada mereka. Dia tetap akan memberikannya kepada orang lain. Dan hal-hal yang dilakukannya apa? Bahkan dikatakan seorang murid biasa, yang muridnya yang biasa itu dikatakan, beliau bahkan pernah memberikan ribuan bongkahan teh, bahkan 4 atau 5 muatan keledai emas dan perak
dan juga kumpulan sutra dan sebagainya, dan juga kumpulan binatang yang tidak terhitung jumlahnya seperti kerbau, sapi, dan sebagainya, kuda, dan sebagainya. Jadi, boleh dikatakan bahwa seorang murid yang umum biasa itu bisa memperoleh harta yang demikian besar ataupun dari Mikir Dorje. Bahkan boleh dikatakan bahwa kekayaan yang diperoleh murid biasanya itu adalah seimbang dengan seorang raja. Namun, walaupun beliau memberikan sedemikian banyak harta kepada murid atau orang-orang di sekitarnya, bahkan ia tidak pernah mengatakan bahwa ini adalah merupakan hadiah pemberian saya. Tidak pernah mengatakan itu. Di samping daripada itu, orang-orang yang menerima kebajikan itu tidak ada pernah merasa berterima kasih. Mereka merasa semua ini adalah sesuatu yang pantas layak mereka peroleh. Dan mereka tidak pernah merasa puas, mereka selalu serakah. Dan akhirnya, setelah semakin diberi, semakin banyak diberi, dan balasannya yang jahat juga semakin besar. Mereka juga akan menerima rasa hormat yang sepadan dengan apa yang telah diberikan kepada mereka. Mereka akan mengatakan bahwa saat Anda ini sudah sedemikian agung, kamu bisa memiliki murid sedemikian banyak, dan kemudian bisa memperoleh penghormatan, posisi ini, dan sebagainya. Itu semua adalah karena kebaikan kami. Kalau nggak ada kebaikan kami, bagaimana Anda bisa sampai saat ini? Anda tidak bisa mungkin memiliki posisi dan kondisi seperti saat ini. Bahkan ada yang ingin mencelakai dia atau menjelekkan ini, mencelakai dia. Jadi, jadi kadang-kadang ya pada saat itu ada kebiasaan seperti memberikan persembahan untuk beberapa biksu dan sebagainya, dan mereka mengatakan bahwa mereka akan mempersembahkan seperti itu. Jadi singkat cerita, mereka sama sekali tidak mempunyai rasa terima kasih sama sekali. Kalau memikirkan hal ini, kita akan merasa marah, bukan? Tetapi cara mikir Dorje, caranya memandang hal ini, itu orang-orang memperlakukan saya seperti ini saat ini adalah disebabkan karena pada masa lalu, saya telah menyia-nyiakan berkalan yang dikumpulkan oleh para bodhisattva di masa lalu demi ajaran dan makhluk hidup. Dan oleh sebab itu, karmanya matang saat ini. Dan oleh sebab itu, maka orang-orang saat ini menyia-nyiakan segala milikku. Jadi, hal ini ia mengatakan semua ini terjadi adalah karena karma ini. Jadi, bahkan kalau saya mengusir mereka dan melakukan hal yang marah terhadap mereka, itu juga tidak ada gunanya. Jadi pada saat itu, perkemahan agung saat itu sangat berkuasa, dan Karmapa itu juga adalah sangat berkuasa saat itu. Sesungguhnya ia mampu untuk mengejar mereka atau melakukan sesuatu terhadap mereka. Ia mempunyai kekuatan itu melakukan hal itu, tapi ia tidak melakukannya. Beliau tidak melakukannya. Jadi bila beliau berpendapat bila mana saya membiarkan begitu saja, mungkin akan jauh lebih bermanfaat.
beliau tidak pernah mengatakan bahwa saya pernah memberikan ini pada Anda, saya memberikan manfaat pada Anda seperti itu. Beliau tidak pernah bercerita, membicarakan dengan hal itu. Beliau bukan hanya tidak pernah bercerita atau mengatakan demikian ini, apa yang orang-orang yang pernah membantu ataupun mencelakai ia, dan sebagai balasannya, ia kan tetap membantu mereka. Jadi ia merasa hal ini jauh lebih bermakna dan lebih bermakna. Jadi pada saat itu, terdapat jadi ia akan membiarkan orang-orang mengambil persembahan-persembahan yang diberikan orang lain terhadap dia untuk diambilnya. Dan ia membiarkan itu begitu saja. Dan ia tetap mencintai dan mengasihi orang-orang ini seperti sebelumnya. Ya, jadi sebaliknya, beliau tetap merawat mereka dengan penuh cinta kasih seperti sebelumnya. Berbicara mereka dengan baik, dan cara beliau memandangnya juga memandang dengan baik. Dan ia tidak pernah di tengah-tengah orang mengungkapkan kesalahan tersembunyi di hadapan siapapun atau membuat siapapun malu di depan orang lain. Mengatakan, oh orang ini melakukan ini di depan umum. Tidak. Jadi, ia berpendapat ya secara singkat bahwa adalah semua perbuatan ini dilakukan oleh orang-orang ini dikarenakan orang ini karena orang ini batinnya masih belum tindakan dan juga karena daripada karma buruk ia sendiri. Jadi ia tidak pernah memberikan ataupun menyalahkan orang-orang tersebut. Demikian juga dan ia juga memandang bahwa ketika ia melihat orang-orang mengambil barang-barang daripada ia juga menganggap ini adalah sebagai purifikasi terhadap karma buruk beliau, dan juga ini merupakan satu instruksi bagaimana hal-hal dunia ataupun hal-hal materi ini adalah tidak berguna. Dan ini sesungguhnya adalah, jadi orang-orang ini sesungguhnya tidaklah berbeda daripada seorang Buddha. Jadi ia mengatakan bahwa mereka itu adalah guru yang baik. Bahkan demikian, Mikyo Dorje bersikap. Pada saat ini, banyak sekali orang-orang, banyak yang merusak hartaku. Itu benar-benar memurnikan semua karma buruk saya. Jadi saya harus menerimanya dengan sukacita. Bila mana saat ini nimbul keserakahan, kemarahan, dan menciptakan karma buruk, maka diri saya dan orang lain akan jatuh ke neraka, sama-sama masuk ke neraka. Bila mana tidak mengumpulkan karma dengan cara demikian ini, malah bisa menjadi suatu merubah menjadi jalan menuju pencerahan jagung. Maka hal ini akan lebih cepat untuk mencapai pencerahan. Jadi tidak ada lagi dharma yang lebih cepat daripada ini. Jadi di sini kita berbicara tentang kehidupan daripada para biksu. Jadi ini adalah merupakan aturan yang ditetapkan oleh Sang Buddha. Jadi untuk kehidupan monistik, seseorang itu harus hidup daripada sedekah. Jadi seseorang harus menjalankan hidup itu seperti seorang pengemis. Namun, apa perbedaan dari seorang pengemis dengan seorang biksu adalah bahwa mereka yang memberikan sesuatu pada biksu itu adalah karena di hati mereka mempunyai keyakinan. Jadi hal-hal yang diberikan seperti makanan, pakaian, dan hal-hal yang diberikan orang kepada para biksu biksuni ini disebut sebagai adalah makanan keyakinan, yaitu adalah persembahan daripada orang-orang yang berkeyakinan. Jadi persembahan berkeyakinan ini atau makanan keyakinan ini disebabkan karena orang-orang ini boleh dikatakan
dengan ulet memperoleh kekayaan ini, lalu dengan ketulusan dan keyakinan ini mereka mempersembahkan kepada para sangga. Jadi para sangha yang menerima persembahan ini juga harus memperlakukan persembahan dengan sangat penting dan memperhatikannya dengan cermat. Jadi di dalam Vinaya, kitab Vinaya ada mengajarkan dengan 5 cara menggunakan persembahan dari orang berkeyakinan. Yang pertama adalah menggunakannya seperti pemilik, yang keduanya adalah menggunakan dengan apa yang diberikan, apa saja yang diberikan, yang lainnya adalah menggunakan dengan cara yang diperbolehkan. Jadi menggunakan seperti besi panas dan menggunakan seperti pinjaman. Untuk yang 3 pertama artinya adalah yang seperti menggunakan seperti pemilik itu, siapa yang boleh melakukannya? Yaitu para arahat. Pada saat para arahat menerima persembahan-persembahan ini, persembahan keyakinan ini, mereka itu boleh seperti pemilik itu adalah miliknya itu. Oleh sebab itu ia boleh dapat menggunakannya layaknya itu adalah barang pemiliknya. Yang kedua itu adalah pelajar pemasuk arus, yaitu para pemasuk arus. Mereka boleh menerima persembahan ini, menggunakannya dengan apa yang diberikan. Walaupun mereka bukan pemiliknya, tetapi orang yang memberikannya boleh mengizinkan ia untuk memberikan. Jadi ia menerima apa yang diberikan. Jadi yang ketiga adalah orang biasa memiliki disiplin yang berjuang dalam kebajikan. Yaitu orang-orang menjalankan sila, yang menjalankan sila dengan baik, sila dengan murni. Jadi Jadi terdapat cerita dengan ini, saya rasa ini penting bagi Anda untuk ketahui. Jadi suatu ketika terdapat seorang donatur yang sangat penting sekali, yaitu Anathapindika. Jadi ia boleh dikatakan adalah sang donatur yang paling penting pada masa Buddha. Jadi suatu ketika ia mengundang Buddha dan seluruh rombongannya untuk hadir, dan ia mempunyai sedemikian banyak bahan untuk membuatkan pakaian, dan ia ingin memberikan para Buddha dan para biksu. Jadi ia pergi ke kebun hutan Jetavana, dan ia mengundang Buddha di sana. Dan ia juga mengajak semua relatif dan teman-temannya dan mengundang Buddha. Dan ia mempersiapkan makanan yang terbaik untuk Buddha dan rombongannya. Dan ketika ia mengundang demikian, pada saat itu Anathapindika bertanya pada Buddha, dan apa yang dia tanyakan adalah di dunia ini, siapa penerima terbaik daripada persembahan? Dan Sang Buddha menjawab adalah sangga. Siapa penerima pemberian terbaik? Dan Sang Buddha menjawab adalah sangga atau sangha. Dan
berbicara tentang bagaimana apa jenis-jenis individu, maka ia membicarakan tentang 18 18 daripada makhluk hidup. Orang-orang ini adalah merupakan orang-orang yang terbaik untuk persembahan. Dan bila mana kita memberikan persembahan pada mereka, maka kita akan memperoleh hasil yang sangat luar biasa sekali. Jadi, Anata Pindata mendengarkan hal ini dan merasa sangat bersuka cita sekali. Dan ia segera berkata pada para sangga, nah ini adalah Anda. Anda adalah merupakan ladang subur untuk persembahan. Anda layak untuk menerima penghormatan untuk Anjali. Jadi Anda adalah bukan ladang persembahan yang tidak tertandingi. Anda adalah, boleh dikatakan, benar-benar adalah sumber jasa kebajikan. Jadi mohon terimalah barang-barang persembahan saya seperti misalnya pakaian dan juga kain dari sutra dan sebagainya. Jadi terdapat cerita demikian, dan karena saat itu pada saat itu orang-orang tidak semua sangga itu adalah arahat. Ada yang benar-benar sudah arahat, yang sudah sempurna, ada yang belum mencapai arahat. Ada yang jadi bagaimanapun juga walaupun saya belum mencapai apa-apa tuh, maka saya tidak pernah menyembunyikan kesalahan saya ataupun membohong-bohongin kualitas saya. Jadi saya layak untuk bisa menerimanya. Namun para arahat tidak mengatakan apapun dan tidak mengatakan bahwa mereka mengambilnya atau tidak. Ada yang mengatakan bahwa saya sudah menghapuskan beberapa kekotoran batin, tapi masih belum memutuskan semua kekotoran batin. Dan mereka juga mengatakan, tidak menerima tadi tidak menerima persembahan. Mereka mengatakan saya belum benar-benar memutuskan semua kekotoran batin itu, jadi saya belum bisa mampu untuk menerima persembahan itu. Jadi ada yang juga mengatakan saya masih manusia biasa dan belum memutuskan semua kekotoran batin, jadi saya tidak menerimanya. Oleh sebab itu akhirnya ia juga tidak menerimanya. Jadi pada akhirnya tidak ada satu bisu pun yang menerima persembahan tersebut. Jadi Anda Tampindika menjadi sangat sedih sekali. Ia berpikir semua sangga ini seperti mereka membalikkan mangkok mereka. Artinya adalah mereka tidak menerima, sama sekali tidak menerima persembahan saja. Jadi ia merasa sangat sedih sekali, merasa ia tidak memiliki jasa kebajikan untuk memberikan persembahan kepada mereka. Ia sangat sedih sampai mukanya menjadi pucat. Dan saat itu Buddha berada di sana dan bertanya, jadi
Santa Bidika ini mempersembahkan, namun kenapa para sangga itu, secara biksu itu tidak menerima? Buddha sangat mengetahui, bukan? Ia mengetahui segalanya, namun karena walaupun ia tahu, jadi walaupun ia tahu, namun orang lain tidak tahu, bukan? Jadi untuk orang lain bisa tahu, maka ia bertanya pada Ananda, kenapa para sangga tidak menerima persembahan itu? Ananda kemudian pergi bertanya dengan jelas. Dan setelah bertanya dan mendapat informasi, memberitahu Sang Buddha dan menceritakan segala sesuatu dengan jelas. Nah, ia menceritakan kondisi seperti itu. Anda mengatakan bahwa Buddha, Anda Tipitaka mengatakan bahwa sangga itu adalah merupakan sumber persembahan terbaik. Namun semua orang ini tidak menerima karena ada yang tidak menerima. Kemudian ada yang mengatakan saya belum menuntaskan semua kesalahan kekotoran batin saja, jadi tidak terima dan sebagainya. Akhirnya Buddha memanggil semua sangga itu dan semua sangga hadir di hadapan Sang Buddha. Lalu Sang Buddha bertanya pada masing-masing sangga tersebut. Akhirnya setelah Buddha akhirnya bertanya, mengapa Anda tidak menerima persembahan Pindaka? Akhirnya para sangga tidak bisa menjawab. Jadi orang yang menginterpretasikan adalah Ananda. Jadi ia melaporkan sekali lagi kondisinya. Pada saat itu Buddha mengatakan, dan hal ini sangat penting sekali, Buddha mengatakan, Anda mengikuti saya untuk menjadi biksu, kenapa? Bukankah Anda ingin mencapai nibbana? Ingin mencapai pembebasan? Kenapa bertanya demikian? Maksud Buddha adalah Anda semua ke sini untuk menjadi biksu, ingin mencapai nibbana atau ingin mendapatkan barang-barang persembahan ini. Ada murid-murid yang menjadi biksu karena tujuan itu, bukan? Oleh sebab itu maka Buddha bertanya dengan demikian. Maka murid-murid menjawab, yes, kami datang untuk mencapai nibbana, dengan tujuan mencapai nibbana. Buddha mengatakan, bagus sekali, kalau dengan demikian, katakanlah Anda memakai pakaian terbaik, makan barang yang terbaik, tinggal di tempat yang terbaik ataupun gedung yang terbaik, itu tidak ada masalah. Itu tidak akan ada masalah karena Anda menjadi biksu karena untuk nibbana, bukan demi barang-barang persembahan ini. Jadi, karena itu, Anda semua bila mana ada kalau Anda menerima persembahan daripada orang lain juga bisa mengumpulkan jasa kebajikan yang tak terbatas.
Jadi menjaga sila itu sangat penting sekali, tapi motivasi itu juga sangat penting sekali. Jadi Buddha mempertanyakan hal ini juga sangat penting sekali. Jadi Anda menjadi biksu demi persembahan atau demi nibbana. Jadi bila mana Anda benar-benar nibbana, mencapai nibbana untuk menjadi biksu, maka Anda boleh mendapat ataupun menerima persembahan-persembahan demikian ini. Anda boleh menerima persembahan keyakinan ini. Dan lagi pula, Anda juga demi agar orang memberikan persembahan itu memperoleh kebajikan, Anda menerima persembahan ini. Namun, ada beberapa sutra mengatakan bila mana sang penerima tidak mempunyai benar-benar praktis yang katakanlah praktis yang sudah mundurkan semua praktis dengan baik, masih ada hutang karmanya. Jadi katakanlah seseorang yang tidak menjalankan praktis, nah, jadi bila mana orang yang tidak memiliki disiplin, tidak berusaha untuk meditasi ataupun praktis dengan baik, maka kalau mereka itu tidak pantas menerima persembahan. Kalau mereka menerima persembahan ini, maka itu ibaratnya itu adalah seperti menelan segumpal besi panas yang masuk ke perut. Jadi itu ada karmanya. Jadi berbicara sampai pada poin ini, saya pikir adalah baik bagi kita untuk mengingat kembali kata-kata dari Patro Rinpoche. Bukan hanya untuk para biksu, sangga, tetapi juga orang-orang umum, umat awam. Jadi di sini Patro Rinpoche mengatakan, bahkan jika kita semua tahu bagaimana melakukannya, adalah duduk dalam barisan dan melakukan puja, melaporkan satu teks saja, maka kita harus melakukannya dengan baik. Kita harus benar-benar mempraktikkan dengan baik. Jadi artinya adalah begini, bagi mereka kita yang menerima persembahan ini, walaupun kita hanya bisa duduk dan melafalkan satu mantra ataupun satu puja, maka kita harus melakukannya dengan baik. Tidak boleh ngomong-ngomong dan sebagainya. Ya, terutama bila mana itu adalah persembahan untuk persembahan keyakinan untuk almarhum. Ya, jadi kita harus benar-benar memusatkan pikiran kita, berhenti berbicara dan melafalkan dengan baik puja tersebut. Ya, karena pada saat itu, ya, secara khusus mereka-mereka yang meminta ritual untuk almarhum. Almarhum itu dalam kondisi yang ketakutan dan penderitaan. Oleh sebab kita harus melakukannya dengan baik. Dan bila mana pikiran kita buruk muncul, maka kita harus segera menaklukkannya ataupun mendiamkannya, menghentikannya. Kalau tidak, makhluk-makhluk di alam bardo itu memiliki kewaskitaan. Ia bisa mengetahuinya. Jadi, makhluk bardo itu memiliki kewaskitaan, mereka bisa tahu. Dan ketika mereka melihat
orang-orang yang diundang untuk melakukan pelayanan pelafaran sutra dan sebagainya, pikiran mereka juga kacau balau, pikiran yang enggak, maka makhluk bardo ini akan menimbulkan satu perasaan pandangan salah ataupun perasaan marah terhadap para biksu atau pelayan ini, sehingga mereka akan muncul kekotoran batin sehingga menyebabkan mereka jatuh ke alam rendah. Jadi dengan kondisi yang demikian itu, bukankah lebih baik tidak mengundang para lama atau para anggota san untuk membacakan mantra tersebut? Dan khususnya di dalam mantra yang banyak sekali sadana dan juga isinya dan sebagainya, praktisnya. Contohnya adalah dari awal dari membangkitkan bodhicitta, perlindungan dan sebagainya. Semua ini sesungguhnya mengingatkan daripada sang praktisi untuk menjalankan praktisnya dengan baik. Jadi bila mana jika tidak mengikuti kata-kata itu, mempraktekannya hanya mengucapkan doa-doa itu dengan kuat itu, maka sama seperti seekor beo yang membacakan Om Mani Padme Hum. Mereka juga bisa membacakan Om Mani Padme Hum, tapi mereka tidak mengetahui apa itu. Sama saja hal itu seperti itu, terutama pada saat kita sampai kita melafal mantra, biasanya tubuh ini menjadi seperti mayat, maka tidak bisa duduk dengan tegak. Kita kemudian melihat dengan sekeliling kita dan lalu menajamkan telinga, berusaha mendengarkan suara ini itu, lalu mulai obrolan-obrolan kosong yang tidak bermakna. Oh, dia ada ini. Oh, dia punya ini ya. Kemarin filmnya seperti ini dan itu. Namun tangannya masih mengambil malah. Namun mulutnya sudah sembarang ngomong. 근데 텔레장 안 저기 나가면 담배를 가려 알았으나 3년전에 먼저 장발에 샘상지 루중련 바까 3년년 바다는 먼저 장대버 텔레바 샘바 기부치는 루지련 샤나 거래 시야 줘봐 다티 dem바 차 근데 인주사는 알아서 라마이나라 자바이나라 주마이나라 알아서 저기 벤데만 돼 초초배搞了 다 드린 군지에 가서도 봐 군지에 가서도 나라 고모자도 콜로 고모니견도 네 알아 콜로 고모 동다 진도 사로 다 근데 군지가 참가 자마 되지 다 드린 게 차대 간데도 당 아주 야가 배유라도 차대 시라 개심 저거 말어 아이네 표현도 질리나 오마이나 자 관련도 찍다 그러 봐. 자 가본도 내 아버지 자시라 가본 민도나 아니 자대 추능시지래도 이제 시그러 봐. 다는 시 땅아서 발레에서 발레시 서주사 다 발레디 규모랜도 지사로 지어 봐. 발레 신부민도 사로. 와다 대지불을 삼다는 쳐요. 가래상 아주 서봤어야 돼. 발레 사체도 영 말어. 자 동야체도 영 말어. 군지 사체도 영 말어. 다들 미신탈래야. 펜바치 이용 삼네 디진다도 되는 쉬어. 근데 인주상 아주 신부 있는 안다, 선부 있는 안다, 코스 딱 간다. 내가 신부지를 톡, 가자지를 톡, 누구를 톡 대비 걸려야, 나솔래 자와지, 나솔래야, 점내수 숭네, 테모 자네, 내뒤에 인주산에. 코즈에게 자와대 아주 추수수 땅바이나 레 균데라 중국민도 나랑 그 셈띵네 데스타 마레 삼니 대달래야 펜드기 참바다 인지 전주 그 셈기 굴롱 가세 투도
소수기 게 다 계속하게 냠는 소수 강시시 닌 타관의 뭐인 거 제거해야 돼 계집자 타는 알아도 뭐는 지금 마돈 된식이 매지 동샤지 마돈 된식이 매비네 샘띵니 허르보텔라 펜백이 끊을라는 능고 다 계속 소소를 계속하게 냠내는 서버 되게 강한 다 계속하게 냠내는 서버 윤된 강한 매비네 당 알아 계속하게 냠내는 강가명에 강가싱매 그봐 예, 저번 대화마다 계획 신금에 드린 인상에 그 강가 영상 말을 제제 아 드리시는 기록당 레레왕도 봐요. 수수수수 가르쳐다 영상 말을 제제 수수수수야 가르쳐지. Jadi hal demikian juga tidak boleh melakukan demikian ini. Jadi saya ulangi ya. Jadi mereka sorry, saya tadi ada koneksi masalah. Jadi walaupun kita tidak mempunyai kekuatan praktis yang demikian ini, namun kita harus benar-benar berupaya untuk membacakan jadi apapun yang kita sorry, saya sudah kehilangan koneksi. Jadi kita tidak melakukan apapun, tidak bisa puja dan sebagainya, maka kita bisa berdoa dan memohon kepada Triratna dan para guru. Kita memohon kepada mereka untuk memberkati daripada pendonor ataupun orang meninggal tersebut. Dia disebabkan karena welas asih dan berkah mereka itu, maka para pendonor itu ataupun orang makhluk bardo itu pasti akan dapat menerima berkah ataupun bantuan daripada mereka. Dan di sini saya akan menceritakan satu cerita. Ini adalah merupakan kejadian terjadi pada Kamapa ke-15. Jadi pada saat itu di Curpu ada seorang biksu. Ia tidaklah begitu pintar dan juga termasuk orang yang agak malas. Dan bagaimanapun juga, jadi kita tahu bahwa para biksu harus menghafal sedemikian banyak sadhana, namun ia tidak bisa menghafal apapun. Dan pada saat itu, di Curpu ada aturan di mana bila mana Anda yang tidak berpendidikan ataupun yang tidak mampu untuk menghafalkan doa-doa tersebut, maka Anda harus menjadi orang yang melayani teh, artinya adalah orang yang memberikan teh pada para biksu. Jadi ia menjadi seorang pelayan teh. Dan pada suatu ketika ia melakukan suatu kesalahan dan ia takut dipukul oleh disiplin master, dan kemudian ia ada seorang teman baik, dan akhirnya dengan teman baiknya mereka melarikan diri dari vihara, ya. Mereka tidak ada rencana apapun, mereka melarikan diri saja, dan akhirnya mereka sampai ke mana? Sampai ke Tongari, ke daerah Tongari. Dan suatu hari mereka sampai di sebuah keluarga pengembara untuk meminta makanan, sedekah makanan. Dan kebetulan sampai di keluarga ini, ya kebetulan ada anggota keluarga yang meninggal dunia. Dan keluarga ini juga mengetahui bahwa mereka adalah biksu daripada Curpu, dan untuk itu mereka mengundang mereka masuk untuk melakukan pohwa. Jangankan pohwa, ya, dharma praktis apapun tidak pernah mereka tahu. Bahkan teks sadhana pohwa itu mereka tidak tahu. Gak usah ngomong lagi tentang bagaimana mempraktekkan pohwa. Nah, itu. Tetapi karena pada saat itu keluarga ini juga ada mengundang para lama baisul lain. Jadi mereka juga merasa tidak akan berdiri saja di luar, tidak melakukan apa-apa, itu akan menjadi aib bagi wihara Curpu. Jadi mereka mau gak mau masuk dan duduk.
Jadi mereka duduk siap-siap untuk melakukan praktis brohwa. Jadi mereka saling memandang, saling melihat. Lalu yang biksu yang pelayanan teh itu, lalu ia terpikir ia bisa melafar sedikit tentang 4 sesi guru yoga, walaupun itu tidak dapat dilakukan dengan baik, walaupun berantakan, ia tetap masih bisa melafarkan sedikit. Lalu ia mengatakan, saya bisa melafarkan sedikit. Lalu ia berkata kepada temannya, tidak bisa demikian. Kita harus melakukan sesuatu, hanya duduk saja tidak bisa. Jadi saya akan melakukan 4 sesi guru yoga. Saya melafarkan dan kamu ikut aja. Nah, mereka siap-siap untuk melafarkannya. Pada saat mereka ingin melafarkannya, semua orang melihat padanya karena harapan orang-orang itu sangat tinggi karena 2 biksu ini dari Surpu. Dan akhirnya pada awalnya mereka itu sudah panik. Jadi begitu dilihat semua orang melihat itu, makin panik lagi. Sampai pada titik mereka tidak bisa mengatakan apa-apa. Lalu akhirnya mengambil jubah mereka itu, menutup kepala mereka. Jadi mereka bersembunyi di balik daripada jubah mereka. Dengan demikian nggak ada orang yang bisa melihatnya mereka juga. Jadi maka mereka memulai melafarkannya. Jadi ia memulai dengan semoga semua bunda ibuku di seluruh angkasa dan sebagainya. Dan ketika mereka sudah melafar sampai karma paceno, pelafaran karma paceno, dan mereka dengan tulus pada saat ini mereka benar-benar bermohon kepada Karmapa harus benar-benar memberkati, kalau tidak sudah parah itu. Sudah oleh sebab maka dengan suara keras mereka membacakan Karmapa Ceno, dan pada saat itu telinga itu mendengarkan ada suara lakukan, sekarang lakukan dari biksu itu. Nah, ia langsung dengan suara keras membunyikan suara hik, ya, suara hik, ya, karena ia mendengar ada suara mengatakan sekarang lakukan. Lalu ia mengatakan dengan suara yang sangat keras hik, suara hik itu, dan akhirnya tengkorak daripada orang mati tersebut ada sebongkahan jatuh atau lepas. Semua orang yang melihat itu sangat mengagum. Wah, hebat luar biasa. Memang biksu Surfu ini luar biasa. Sampai bisa mempraktekkan pohwa sampai memberikan ciri-ciri seperti ini. Sangat luar biasa sekali. Maka akhirnya banyak sekali orang berkeyakinan pada biksu tersebut dan memberikan persembahan yang banyak, dan semua orang mengundang mereka, dan banyak sekali persembahan yang diberikan kepada mereka seperti daging, mentega, kue-kue, keju tiba dan sebagainya pada mereka. Pada akhirnya mereka berpikir demikian terus bukan suatu solusi. Jadi kembalilah ke Surpu, dan bagaimanapun juga sekarang sudah ada persembahan. Jadi kalau saya memberikan persembahan ini mungkin bisa diterima lagi. Jadi ia memberikan persembahan, semua yang terima itu kepada Surpu dan kepada para sangha di sana. Lalu ia melakukan penyesalan, pengakuan dan sebagainya, dan akhirnya wihara menerima penyesalan dan pertobatan mereka dan menerima kembali mereka ke wihara. Jadi pada saat itu bukankah mereka dengan suara kencang memohon pada Karmapa Ceno, bukan? Pada saat itu dikatakan bahwa Karmapa ke-15 pada saat itu mendengarkan suara ini, lalu di telinga sangha itu mengatakan lakukan sekarang itu,
adalah merupakan karma pak ke-15 tersebut. Kenapa saya mau mengatakan cerita ini? Karena karena kita tidak benar-benar bisa mempraktiskan dengan baik ataupun praktis yang baik, kekuatan yang baik, namun dengan keyakinan terhadap guru dan juga memohon pada guru masih mempunyai manfaat. Jadi poin utamanya adalah Anda demi makhluk hidup orang lain atau makhluk lain, Anda harus berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan sesuatu. Namun, ada juga orang yang mengatakan, saya takut karma. Jadi, ia tidak akan melakukan doa aspirasi apapun untuk orang meninggal dan sebagainya. Karena ia takut, maka ia tidak mau melakukan apapun untuk orang yang sudah meninggal dunia. Ya, kalau hal demikian ini ada sedikit berlebihan. Jadi ini seperti mengatakan, oh ini bukan sesuatu yang saya dapat lakukan, biarkan orang lain saja lakukan. Namun di sini adalah walaupun kekuatan kita tidak cukup ataupun praktis kita tidak cukup baik, walaupun kita tidak tahu banyak, namun kamu harus meyakini semua guru sisila kita, kekuatan daripada Sang Triratna, lalu memohon kepada mereka, memberkati, maka pasti akan ada manfaatnya. Bila mana kita merasa diri tidak cukup baik, maka kita tidak melakukan apapun, maka itu terlalu berlebihan. Jadi hari ini sampai di sini saja, maka kita selanjutnya akan melakukan dedikasi.